Saya ada bantahan juga, saya coba lupa linknya. Ya karena yang ngomong dokter, Bu. Karena yang ngomong dokter, bukan sembarangan orang. Ya, kalau coba orang awam atau misalnya ibu yang ngomong, mungkin ada yang percaya dan enggak. Tapi kalau dokter yang ngomong 90% mungkin Bu udah sahih ini pasti ini benar pasti ya kan? Ya. Untung ada orang seperti dokter Tirta dulu, kalau enggak kewalahan kami Bu. Ya, kebetulan dia orang kesehatan, orang dokter juga, yang mungkin memang bukan praktisi, tapi dia respon cepat, dia aktif untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Ya, segala hoax dia dulu yang nakal, jadi kami sudah, wah ya, kita tinggal ikuti Instagramnya aja dokter Tirta. Ya. Ya, dia kan dilibatkan juga di BNPB dulu ya, keliling ke seluruh Indonesia ya. Nah ini yang paling PR yang paling besarnya ini nih, ya di masyarakat ini yang. Tapi alhamdulillah kata Pak Lurah, warga Payung Kaki atau Labu Baru Timur ini sudah mulai antusias, terbukti dengan adanya bus keliling sudah mulai banyak yang di situ. Hanya permasalahannya sekarang distribusi yang agak terkendala vaksinnya, ya karena dari pusat sana Bu, ya juga ada kendala distribusinya. Jadi kita juga agak lambat, ya. Jadi kita itu akhirnya jadi agak lambat juga mendistribusikan ke bawah, ya. Tapi antusias masyarakat sudah tinggi. Ibu tahu awal-awal vaksin didatangkan tidak ada yang mau, Bu. Kami adain di pasar bawah dulu, pasar bawah, ya. Yang datang yang minimalis matanya itu, kawan-kawan yang dari Tionghoa. Yang lebih aktif, ya, itu sangat kami apresiasi, ya, sangat kami apresiasi cepat tanggap, ya, cepat tanggap. Kalau hoax itu betul, mungkin mereka duluan yang nggak mau, betul nggak? Karena asalnya dari Cina, ya, mungkin mereka duluan yang bantah, nggak mau pakai vaksin. Tapi coba lihat, ya, kawan-kawan tersebut aktif dan mau menjadi relawan, ya. Saya 3 kali bolak-balik ke atas, Pak, Bu, itu vaksin gratis di bawah, kok nggak mau? Bapak Ibu kan belanjanya ke Jakarta beli barang, ya kan, ke Malaysia beli barang, ini udah dikasih gratis. Besok kalau ini jadi syarat, nah betul sekarang, kalau ini jadi syarat kalian pergi ke Jakarta kemana-mana, kapok, ya kan? Nah, carilah vaksin kemana-mana besok. Tahu sekarang udah mulai bayar, udah mulai masuk ke Kimia Farma dan lain-lain, ya. Nah, besok susah sendiri. Pas lagi gratis saya lihat itu, ketika vaksin COVID datang gratis, manfaatkan kesempatan tersebut. Betul Pak Lurah, saya tadi lihat itu. Lalu nanti, kalau semua administrasi wajib menunjukkan bukti vaksin, mohon maaf, kesempatan sudah lewat. Ya, benar itu Pak. Nah, orang kita itu lambat bangunnya biasanya. Tapi saya apresiasi ke kawan-kawan Tionghoa, ya, yang di Pekanbaru ini rata-rata mereka yang duluan sampai jadi relawan, ya. Kalau ada mereka tuh datang mengadakan acara itu tertib, ya, prokesnya jalan, kemudian antusiasnya tinggi, ya. Saya lihat ada yang dari Tionghoa apa etnis. Ya. Ada ya, lihat kan di dulu adek di mana ikut vaksin? Di Hotel Mutiara Merdeka Pak. Mutiara Merdeka itu bapak-bapak kakek-kakek udah tua pakai tongkat, pakai kursi roda di antara anaknya mau divaksin, ya, ya. Itulah kita jadi contoh lah ya, maksudnya kawan-kawan yang memang asalnya dari sana nenek moyangnya mau dengan antusias begitu, itu artinya betul-betul lah ini yang bisa mengendalikan atau bisa mengurangi risiko kita. Jangan kita mikir-mikir yang lain lagi, karena A, karena B, alasan dari apalagi pengaruh dari media sosial. Nggak mau ya? Coba. Nah ini deh. Ibu-ibu juga bisa lihat ya, mungkin ibu kader juga bisa lihat depan kalau mau kurang kelihatan. Nah ini beberapa vaksin yang diizinkan di Indonesia ya.
beberapa vaksin yang di Indonesia. Sinovac ya, ini produksinya ya 600 juta pada 2020, sebanyak 1,2 juta udah tiba. Sekarang angkanya sudah lebih banyak lagi Pak, Ibu ya, karena memang selalu datang ya, karena memang di Cina disebutlah Sinovac ini yang produksinya paling awal dan paling dekat dengan kita. Kemudian penyimpanannya cocok dengan apa yang ada di fasilitas kesehatan kita, dengan adanya lemari suhu es 2 sampai 8 derajat Celcius ya. Kemudian tidak sejauh yang lain ya. Ini dari Oxford Inggris ya. Kemudian Moderna Amerika ya. Ini Jerman ya. Kalau kita lihat transportnya berapa jauhnya ke sini, jadi mungkin resiko kerusakan vaksinnya lebih tinggi. Makanya itulah salah satu alasannya Sinovac dipilih dulu di awal-awal pandemi. Kemudian Sinopharm dari Cina juga, ini akan datang 200 juta per tahun. Kemudian Bio Farma Sinovac ini kerjasama dengan Bio Farma kita, 16 juta per 2021. Nah, dan seterusnya. Ini Moderna yang mungkin yang akan datang juga 125 juta di awal. Bentar, maaf. Nah, ini ada catatannya nih, ya. Seluruh vaksin memiliki dosis sebanyak 2 kali untuk vaksin Bio Farma, Ekmen dan tapi dosisnya belum ditentukan. Jadi semua vaksin ini semua akan mengalami uji coba, ya, dari BPOM dan kemudian dari MUI, kemudian baru diedarkan. Lanjut. Nah, ini yang paling penting ya. Vaksin, setelah divaksin, pertanyaan paling banyak itu setelah divaksin apakah kita masih tetap protokol kesehatan? Jawabannya harus tetap dijalankan. Karena apa? Kemungkinan tertular kita belum dapat herd immunity, ya. Herd immunity-nya belum dapat karena harus 70-75% seluruh populasi vaksin dulu, baru ada terbentuk herd immunity ya. Kita sekarang belum sampai segitu ya. Nah, makanya protokol kesehatan masih tetap harus kita jalani. Tapi kebiasaan ini positif ya. Kebiasaan ini positif. Apalagi kita umat Islam ya. Nah, ini sudah diajarkan dari dulu. Ilmu ini belum keluar, kita sudah tahu nih. Cuci tangan. Coba benar-benar itu di dalam berwudu itu cuci tangan yang betul-betul sudah kita lakukan. Ya, sela-sela jari, ya kan? Ujung jari, situ sudah dilakukan, Pak Lurah ya. Nah, kemudian pakai masker ya. Pakai masker ya, ibu-ibu yang ya pakai nikah juga sudah melakukannya dari dulu. Ya, belum ada lagi corona. Ya, memang anjuran dari agama itu sudah pas ya. Kemudian gunakan masker ya, jaga jarak ya, jaga jarak, kerumunan supaya ya itu tadi kita menghindari droplet ya, atau percikan air ludah dari bersin dan batuk. Kemudian ngomong juga sudah ada percikan-percikan kecil yang ada ya. Nah, kalau kita terbesar di cahaya, pakai cahaya aja saya ngomong ini sudah ada kelihatan itu percikan-percikan air yang keluar dari mulut kita ya. Kemudian konsumsi gizi seimbang ya, ini untuk imun dan daya tahan tubuh, untuk olahraga, kelola stres, penyakit penyerta dan komorbid. Nah, stres ini yang paling banyak bahaya. Karena ada juga beberapa orang setelah dia dirawat dengan gejala ringan, tapi stresnya tinggi, jadi parah juga, ya. Karena secara umum dari dulu memang kalau kita pergi berobat itu sugesti yang paling banyak, Pak. Ya, kita nggak langka sekali mendengar orang pergi ke dokter baru ketemu aja udah sembuh, Bu. Ya, orang pergi ke bidan baru ketemu aja udah sembuh. Karena belum dikasih obat. Itu apa? Sugesti, kepercayaan kita untuk sembuh itu, ya. Sugesti nggak, Bu? Ya, belum, baru ketemu dokternya aja udah sembuh.
Kan banyak kita dengar seperti itu, ya. Nah, corona baru dengar udah punya gejala teman kena positif aja kita udah meriah sendiri, Bu. Kami sering ngalami, Pak, karena banyak teman-teman kami yang kena, teman sekantor apalagi. Baru kemarin kita ngomong, seperti sekarang ini, kita nggak tahu nih siapa besok yang positif. Oh, saya dekat bapak itu, saya dekat siapa kemarin, ya. Nah, tiba-tiba udah meriang aja tuh badan, dan sakit tenggorokan dan lain-lain, ya. Wah, ini saya udah kena lagi nih, ya kan? Nah, itu yang banyak. Nah, ini kewaspadaan kita semua ya, cuci tangan, gunakan masker, atau 5M lah ya 5M, menjaga kerumunan, hindari keramaian. Nah, ini sebetulnya bagus kita jadikan kebiasaan. Kenapa? Di rumah itu kita punya kelompok rentan. Siapa dia? Lansia, orang tua, anak bayi, balita, ya. Pelaku hidup bersih dan sehat, itu yang diutamakan. Karena ada kelompok rentan yang ada di sekitar kita di rumah. Makanya kita nggak boleh egois, Bapak Ibu. Ya, ini untuk kita sendiri dan orang lain. Maskerku melindungimu, ya. Itu slogannya, ya. Ingat kata ibu, ya, padi itu, ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi atau tanya jawab boleh. Tapi sebelumnya ada nanti video yang bisa diputar deh, ya. Kita tetap optimis ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, tentunya dengan kerjasama kita semua. Tidak hanya bisa 1-2 orang, lembaga tertentu saja yang bekerja. Kami di Pemko pun sudah tercipta dari awal. Semua bagian semua bidang departemen atau kedinasan sudah terlibat langsung untuk terjun mengatasi atau menangani pandemi virus corona ini. Diharapkan juga masyarakat juga seperti itu, ya. Nah, itulah minta tolong nanti ibu-ibu kader, adik-adik mahasiswa minimal untuk keluarga kita sendiri, ya, minimal untuk diri kita dan keluarga kita sendiri. Kami di kesehatan itu lebih menguntungkannya, Bu. Untuk diri sendiri bisa, untuk orang lain juga bisa, ya. Tapi pada saat sekarang ini mohon adik-adik yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini untuk tetap bisa menyampaikan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat sekitarnya supaya kita cepat ya pulih kembali ya. Karena kasihan yang harian, yang jualan harian ya, itu sangat banyak sekali terpengaruh ya. Mungkin bisa sedikit diputar atau ada yang pertanyaan dulu? Ada yang bertanya dulu mungkin? Silakan. Namanya siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Putri Rahma, biasa dipanggil Fatimah. Jadi Pak, saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin bukan pertanyaan sih, kayak pernyataan orang. Kalau di grup itu, apalagi grup WhatsApp, saya pernah mendengar bahwa katanya vaksin itu kenapa orang-orang takut karena sempat ada hoax kalau vaksin itu suntik mati katanya. Karena gini Pak, alasannya mereka bilang kenapa tujuannya cuma dari usia 18 tahun sampai usia produktif gitu. Kenapa enggak dikenain dari yang 12 tahun ke atas atau gimana gitu. Soalnya katanya menurut penelitian yang mereka katakan gitu Pak, mereka bilang kalau untuk usia segitu kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi. Kemudian kalaupun emang mereka hidup sampai usia 50 tahun ke atas, itu tuh bakal kayak bereaksi gitu Pak di usia tersebut gitu. Saya pernah mendengar kayak gitu. Yang kedua mungkin untuk stok sih Pak, karena kan kebanyakan dari warga kan banyak katanya masih nyari nih, banyak yang nyari yang vaksin pertama gitu kan. Padahal kan untuk seperti yang kita tahu untuk slot sekarang mungkin udah menuju ke vaksin kedua lagi kan Pak, karena ya mau nggak mau kan kemarin kita udah batasin juga kan Pak ya, di awal kita udah terangin gitu kan, udah semua kita usahain gitu, ternyata mereka nggak mau dan
pas udah bagian vaksin kedua baru mereka nanya vaksin pertama gimana. Itu menurut Bapak gimana? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Langsung jawab aja dulu ya. Nanti saya lupa soalnya. Yang pertama tadi kenapa apakah disuntik mati gitu ya? Ya itu memang di awal-awal memang banyak yang beredar hoax. Tapi adik sebenarnya sudah tahu itu hoax ya. Ya itu yang intinya itu ya. Kita bisa memilah informasi yang benar dari yang salah ya. Yang jelas pemerintah tidak akan menganiaya masyarakatnya. Apalagi yang disuntik kami. Yang pertama itu siapa yang dulu disuntik? Kami yang dulu mati. Orang kesehatan dulu sama aparat pemerintahan. Ya Pak Lurah. Maret sudah selesai. Ya kalau memang akhirnya akan kena juga, mudah-mudahan seperti yang di ilmunya itu, bahwa gejalanya tidak seberat yang tidak divaksin. Yang membuat 100% tidak akan terkena itu tidak ada. Apapun penyakitnya Pak. Ya, 100% efektivitasnya, tidak ada obat, tidak ada vaksin. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin 100%. KB contohnya. Ya, tetap bisa juga ada orang hamil kalaupun sudah KB. Ya. Atau mungkin sosialisasi vaksin itu perlu seperti KB dulu, Pak. Tahu nggak gimana KB dulu disosialisasikan? Pakai tentara, pakai senjata. Ya. Betul nggak, Bu? Ada ibu dulu mengalami enggak? Tentara terlibat untuk orang bisa ber-KB. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Kita tak jauh-jauh lah. Kita lihat Singapura, ya. Orang itu semua divaksin. Ya kalau udah divaksin dia enggak. Ya, mungkin akan seperti itu. Ya, karena ngeyelnya masyarakat tadi itu tidak ya seimbang dengan angkanya itu tadi. Kalau udah ngeyel tentu ada hukuman lagi, punishment lagi kan. Nah, kita kan tidak mau seperti itu sebetulnya. Makanya pemerintah tidak mau lockdown total atau tidak mau terlalu berharap kesadaran masyarakat itu tumbuh dan tumbuh terus. Ya. Nah, mungkin itu ya yang pertama tadi. Yang kedua, masalah pendistribusian vaksin. Nah, itu kami sendiri juga meminta terus ke pusat ya melalui kawan-kawan di Yankes dan SDK sumber daya kesehatan itu meminta terus ya semaksimal mungkin kami minta ya, tapi memang seperti dilihat tadi bahwa memang terbatas produksinya dari negara produsennya ya, itulah yang berebut, dunia yang berebut, bukan Indonesia aja, bukan Riau dengan Sumbar, bukan Riau dengan Medan aja, tapi dunia berebut ya, berebut semua. Siapa yang produksi sekarang memang kewalahan yang produksi. Mungkin untuk negara mereka sendiri pun tidak tercukupi, ya. Nah, makanya sekarang syukur juga ada negara-negara yang sudah reda turun kasusnya, seperti kita dapat sumbangan dari Amerika, ya, kita dapat sumbangan dari Arab Saudi, ya, ada vaksin-vaksin yang disumbangkan, Australia juga ada, saya lihat. Nah, itulah yang sekarang kita lakukan ya, tidak hanya beli sendiri. Tapi kalau ada sumbangan itu kita juga sangat terbantu dengan hal itu ya. Nah, vaksin pertama kedua yaitu tadi karena kesadaran kita terlambat ya terimalah nasib seperti itu. Ya, kita terlambat untuk bereaksi ya. Orang sudah vaksin 2 kita baru pertama dibilang vaksin sudah terbatas, kelimpungan mau cari kemana-mana kan kebiasaan seperti itu. Ya, kita terbiasa seperti itu. Ibarat mobil diesel kali Pak, lambe angkanya Pak. Nah, oke, ada tambahan Yul? 18 tahun sampai 59 tahun saya coba analisa, ya, memang kata tadi usia produktif. Usia produktif artinya apa? Orang-orang yang betul-betul punya aktivitas tinggi di luar rumah, yang tingkat penularan dan risiko terkenanya lebih tinggi. Itulah sasaran utama dulu yang diberikan vaksin. Lalu kenapa bukan anak-anak? Karena kita memang daya tahan tubuh kita terhadap penyakit sudah lebih tinggi daripada anak-anak. Ya, walaupun terakhir anak-anak ternyata lebih kebal terhadap tidak terlalu banyak anak-anak yang kena, tapi tidak juga. Terakhir dokter spesialis anak di Jakarta mengatakan
sudah sangat banyak fatality, tingkat kesakitan dan kematian pada anak. Itu ya, ada lagi Bu? Beda vaksin 1 dengan vaksin 2 dan kenapa dikasih jangka 14 hari? Oh gitu. Nah, tadi kita sudah bisa lihat ya. Vaksin yang pertama di kami itu adalah dosis tunggal. Dosis tunggal ya, dosis tunggal artinya dalam satu botol itu satu orang. Ya, sekarang dalam satu botol itu 10 orang. Ya, lalu diberikan 2 kali, sama kami juga 2 kali. Nah, itu disebutkan tadi bahwa di vaksin pertama itu tubuh mengenal dulu, ya, tubuh mengenal dulu. Ibarat orang bertamu ke rumah kita, oh siapa, oh rupanya, di mana tinggal, ya kan? Nanti, oh saudara siapa? Nah, rupanya dekat juga, kita dunia ini kecil rupanya, ya kan? Nah, itulah ya, bahwa dia mengenali dulu, ya. Nah, sampai dia bisa tidur di rumah atau makan bersama keluar, ya. Itu juga seperti itu juga vaksin ke dalam tubuh kita, Pak. Tubuh mengenali dulu, ya. Nanti respon tubuh yang kedua lama-lama di rentang antara waktu 14 sampai 23 hari, 24 hari, itu yang kedua lebih meningkatkan efektivitas kerja vaksinnya. Begitu, ya. Tapi ya seperti saya bilang tadi, prediksi saya akan sama nanti dengan imunisasi influenza. Ya, per 6 bulan sekali kita mesti vaksin. Ya, itu masih ya, analisa saya. Tapi nanti ilmu kan masih tetap berkembang dan teliti terus. Bisa jadi entah 1 atau 2 kali cukup atau sekali aja cukup. Ya. Lalu pada anak-anak, anak balita juga sekarang sedang diteliti berapa dosisnya, lalu vaksin apa yang paling efektif, terus sedang diteliti. Ya, ada lagi, adik-adik atau ibu? Udah tambah dia? Ya. Bu, Pak Joko tanya Pak Joko. Boleh, boleh. Mana Bu Nur tadi suruh ini masuk? Apa? Bu Nur suruh masuk, suruh tanya. Bu Nur, tolong masuk sini Bu Nur. Ini saya tanya dulu ya Pak ya. Iya, Bu. Saya kan punya tetangga nih. Dia kena COVID. Dia suruh isoman. Jadi tidak 14 hari. Sekarang udah 15 hari ini. Dia bertanya sama dokter, apakah harus di swab? Tidak usah katanya. Lanjutkan aja itu obat apa namanya, vitamin katanya. Apakah bisa itu Pak ditargetkan supaya tidak ada virusnya lagi gitu? Itulah penelitian-penelitian terbaru yang selalu dilakukan oleh para peneliti ya, bahwa di awal-awal dulu kan setiap 2 kali sehari itu di swab ya. Sekarang malah seminggu atau 10 hari itu dibiarkan aja. Di rumah sakit pun seperti itu, Bu. Setelah 10 hari pun, walaupun dia maksudnya dia suruh pulang. Setelah 10 hari ilmu terbarunya bahwa vaksin virus itu tidak akan menularkan lagi. Artinya dia sudah lemah, ya. Nah, hanya sisa-sisanya aja. Inkubasinya sudah mulai habis. Ya, dia tidak menularkan lagi setelah 10-12 hari. Ya, itu makanya tidak perlu lagi di swab. Teman kami ada juga gitu. Saya masih positif. Kok udah masuk? Aku bilang. Iya kan? Iya. Dia yang takut. Ya karena ada pembanding. Dulu seperti ini, sekarang kok seperti ini. Karena ada pembanding. Karena ilmu kesehatan itu seperti itu. Dia berjalan terus penelitian-penelitiannya. Ya, itu satu. Yang kedua mungkin dia masih ada gejala. Ya, menurut dia masih gejala belum terlalu sehat. Terus sudah nggak boleh dites lagi gitu. Nah, tapi ilmunya seperti itu, Bu. Ilmu kesehatan itu seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain?
Ya. Nah, ini memang banyak pertanyaan muncul di masyarakat, terutama saat vaksin itu tersebut. Ibu tidak perlu khawatir ya. Setiap meja, setiap pelayanan vaksinasi itu ada dokter untuk berkonsultasi. Ya. Yang namanya penyakit penyerta itu tetap harus diwaspadai, ya. Diwaspadai karena ada yang terkontrol dan ada yang tidak terkontrol. Nah, yang tidak terkontrol ini yang kita lakukan. Tapi kalau terkontrol biasanya dokter kasih rekomendasi, ya. Nah, kalau dia ada dokter itu tahunya, ya. Ya, tekanan darah itu sudah ada di dokternya, yang tenaga kesehatan itu sudah dilatih. Siapa yang bisa divaksin? Kemudian kalau ada komorbid, bolehnya gimana, tidak bolehnya gimana? Itu sudah ada standarnya, ya. Kalau tidak salah, saya hipertensi itu kalau terkendali 180, batasnya 180, batas bawahnya 100. Ada 120 per 80 misalnya kan. Yang bawahnya itu di bawah 100 bisa hipertensi. Yang di atasnya itu tidak boleh dari 180. Nah, itu juga halnya dengan jantung, diabetes dan lain-lain sebagainya. Sudah ada standarnya. Jadi kalau suami ibu datang ke puskesmas, itu ada dokternya yang akan screening namanya, menyeleksi. Ya, itu dicantumkan keterangan seperti itu bahwa terkontrol, gitu ya, penyakitnya jantung terkontrol. Gak apa-apa, bilang aja semua, gak apa-apa, dengan ditutupi, ya biar kita juga senang dikasih penjelasan. Dokter pun tidak ragu untuk memberikan rekomendasi atau ditunda, ya. Mungkin adik-adik juga punya orang tua ya, yang sama halnya dengan ibu, jangan ragu-ragu ya, karena tapi yakinlah bahwa di satu tim vaksinator itu ada dokternya yang sudah dikasih ilmunya, ini boleh divaksin atau ditunda. Oke, mungkin kami juga ada keterbatasan waktu juga. Kalau ada pertanyaan atau apa nanti silahkan dapat nanti. Boleh catat nomor HP saya juga, ya, di 0812. Ada sama kalau mahasiswa udah tahu ya, udah 77662580. Pak, ini saya kebetulan kan kader TB nih. Maka mungkin gejala TB nggak usah gejala TB dengan COVID mungkin hampir sama. Perbedaan kalau kan ada muslimat bilang, ras bilang. Kebetulan kan kami sering ada pemilukan. Jadi setelah kita berhubungan tuh kadang melenceng. COVID-nya gitu kan, itu kan berapa sekarang lagi trennya lagi. Jadi saya menceritakan TB masyarakat apanya ke COVID gitu kan, jadi kan bukan bidang saya. Jadi itu rasanya kok nggak bisa menjawab gitu. Nah, terima kasih Bu ya, itu memang mungkin ini Pak, kemarin ada itu waktu saya pemilihan di SBB, ada itu tuh bertanya, bapak saya itu kan sudah suntik 1 kali, 2 kali. Kemudian malah dia setelah suntik 2 kali malah dia terpapar positif COVID gitu kan. Jadi anggapan mereka itu tadi kalau sudah vaksin nggak kena COVID, itu anggapan masyarakat kan belum tahu gimana caranya. Terima kasih Bu ya. Tadi memang ada beberapa gejala yang hampir mirip TB dengan COVID ya. Tapi penjelasannya yang paling jelas, yang paling pasti adalah dengan pemeriksaan laboratorium ya. Nah, kalau di COVID dia pakai swab atau PCR ya, dari biomolekuler. Kemudian di TB dia ada mantuk tes dan tes dahak sewaktu ya, SPS sewaktu pagi sewaktu ya. Nah, dan ronsen ya, dan ronsen. Nah, COVID sama harus ada ronsen juga. Kemudian TB juga ada ronsennya. Itu pasti kalau di penunjang diagnostiknya adalah di laboratorium. Cuman beda kita menyampaikannya adalah kalau di COVID dia tidak seberat TB paru, sesak nafasnya dia hanya gejala ringan di awal, ya.
parahnya itu setelah nanti mungkin telah penanganannya atau karena ada komorbidnya tadi. Ya, mungkin itu yang Bapak Ibu harus tahu ya. Tapi anggapan di masyarakat seakan-akan setelah suntik vaksin 1 kali atau 2 kali, mereka pun sudah nggak terpapar COVID. Nah, ini kan pertanyaan kedua nih. Nah, lalu apakah ada jaminan tidak divaksin lalu tidak akan dapat terkena corona? Ya, nggak juga kan? Hanya kebetulan setelah divaksin dia dapat coronanya, positifnya. Nah, vaksin tadi seperti saya bilang, memang efektivitasnya tidak bisa 100% Bapak Ibu. Apapun jenis vaksinnya, kita sudah jelaskan tadi, ada 90%. Ya, tidak bisa kita memastikan bahwa itu. Cuma kita bisa di dalam ilmu yang sudah penelitian dari para ahli, gejalanya tidak seberat orang yang tidak divaksin. Ya, Tapi tapi bukan berarti vaksin itu mencegah kematian kan? bukan. Soalnya tadi saya tengok karena ada kata-kata nomor 3 yang mencegah kematian. Lebih tinggi pencegahan kematiannya daripada orang yang tidak divaksin. Harus berubah enggak? Yang mana Bu? Saya coba. Saya harus pastikan dulu nih. Ini nanti saya salah gitu. Coba deh, yang mana? Ada, saya enggak nengok tulisannya, cuma Bapak membacanya. Mencegah kematian katanya nomor 3. Yang mana? Yang mungkin yang ada efikasi tadi. Vaksin itu Coba. mencegah kematian nanti Pak. Kalau persepsi nanti. Dan dihubungkan dengan apa? Ilmu tauhid kan? Itu tidak bisa. Nah, kalau kematian Allah kan? dan takdir. Dia kena corona atau dia bakalan meninggal setelah itu kena corona, itu wallahu alam ya. Kan meluruskan nih Pak. Gak apa-apa, kita biar clear. Saya takut juga salah menyampaikan Bu. Lanjut. Usaha maksimal lalu meninggal itu pasti tepat ketentuan Allah kan? Iya. Katanya kalau meninggal kena wabah sahih lagi. Iya. Ada kalimat jenis vaksin tadi. Jenis vaksin. Jenis vaksin ya. Jenis Saya vaksin. cuma mendengar aja tadi mencegah kematian. Ada jenis vaksin tadi. Iya. Lagi. Jenis-jenis Nah vaksin. ini kalian. Ini ya. Bukan ada presentasi tadi Pak. Oh ini kali. Nah, efektif mencegah kematian karena COVID pada hari ketiga 90%. Artinya orang yang divaksin ya dengan orang yang tidak divaksin angka kematiannya lebih rendah orang yang divaksin sebanyak 90%. Kalau dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Ini kan dia meneliti orang yang divaksin dengan yang tidak divaksin. Ya, bahwa mencegah kematiannya atau tingkat keparahannya lah itulah bahasanya ya. Iya. 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 Ini bahasa kementerian Bu, saya nggak bisa merubah juga karena ini dari sananya Bu. Nah, tapi dari penelitian tersebut Kematian kan pasti. tingkat keparahan dan kematiannya itu lebih rendah gitu atau bisa mencegah kematian karena COVID dari hari ke-28 sampai hari ke-63 98% orang selamat dari kematian jelas ya. Nah, tidak lebih parah lah mungkin kalau kita memaknainya seperti itu. Memang bahasa ilmiahnya itu seperti ini. Ini dari hasil penelitian. Hasil penelitian nih. Kalau dihubungkan sama tauhid nyambung Pak. Tak nyambung. Cuman kalau di dalam ajaran agama itu kan ada qadariyah jabariyah. Iya. Yang jabariyah mereka tidak berserah diri. Usaha maksimal, lalu ada kematian, Iya. itu baru namanya takdir Allah. Takdir Allah. Ya. Qadariyah mereka berserah diri. Iya, apa aja yang penting. Iya. Sementara kan ini kan usaha maksimal yang bisa dipresentasikan sampai berapa persen? 92%. Ini bahasa ilmiah, Bu. Bahasanya bahasa ilmiah. Bukan untuk mencegah kematian, vaksin itu bukan. Nggak ada yang mencegah kematian, Bu. Kata-katanya itu. Iya. Itu bahasa penelitian. Dari penelitian Itu bahasa penelitian. Iya. Tanya kok cuma. Gak apa-apa. Tapi Ibu bisa analisa ya. Maksudnya tidak lebih parah gitu aja lah bahasa ya. Nah, tingkat keparahannya itu ya. Parah itu kan kita artinya dalam kalau dalam memang di kesehatan itu ada mortalitas dan morbiditas.
kesakitan dan kematian. Ya, angka itu harus dihitung, Bu. Harus dihitung supaya kita aware atau bisa dilihatkan ke masyarakat. Ya, seberapa parah penyakit ini, begitu, Bu. Cara memaknainya. Kalau kami ya supaya masyarakat hati-hati. Kalau kematian nggak ada yang bisa. Ya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin sampai di sinilah pertemuan kita pada pagi dan kesempatan ini. Terima kasih banyak ya. Atensi buat adik-adik ya yang sudah menyelenggarakan ini. Terima kasih ibu-ibu, bapak yang sudah bersedia memfasilitasi dan hadir dalam acara ini. Kami berharap sangat ya dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk tetap menjalankan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Ya, jangan lupa beritahu keluarga, tetangga dan masyarakat sekitarnya. Semoga kita cepat keluar dari pandemi ini. Ya, kami tidak pernah WFH, Bu. Ya, kami di dinas, apalagi gangguan puskesmas nggak pernah WFH, Pak. Ya, selalu masuk. Ya, entah nanti kami kena COVID atau itu nggak bisa di apa. Mohon doanya juga, dukungan bagi kawan kesehatan supaya kita bisa sama-sama mengatasi situasi ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya dipecahkan. Boleh silakan. Bentar aja ambil snack ya. Untuk penyakit, orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka dia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian,
informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes terlebih dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpang. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18 sampai 59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang usia lanjut juga dapat menerima vaksinasi ini. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab, semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Saktirambe, pamit undur diri. Ayo Bu, vaksin Bu. Jangan sampai Namanya usaha. saya udah coba itu di puskesmas tapi itu nggak bisa. Ya itu dia yang telah disampaikan oleh Pak Ade. Terima kasih atas materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita agar tidak ada kesalahpahaman mengenai vaksin COVID-19 ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat dan juga souvenir ke pemateri. Kepada Ketua Pelaksana, kami persilakan. Alhamdulillah berakhir sudah acara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan khususnya kepada pemateri, Bapak Ade dan juga rekannya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu kader yang telah bersedia datang menemani kami di sini. Saya pembawa acara meminta maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara berakhir, kami mohon kesediaan untuk sesi foto bersama. Ini akhiran aja. Ini deh.